Pas pergantian tahun ini, menyebar sebuah kabar bohong luar biasa. Kabar bohong luar biasa. Armando, tungki kau dengar ya baik-baik. Kalau kalian nggak senang atau Pak Jokowi nggak senang akan berita CRP itu, gugat aja di pengadilan, datang ke Belanda, ya kan? Saya itu fansnya Pak Jokowi. Mendengar berita bahwa menurut OCCRP, Jokowi adalah presiden korup. Itu kayak jelek gitu buat saya. Kalau saya sebagai orang yang mengagumi Pak Jokowi dan sebagai orang yang ngefans sama Pak Jokowi, tentunya itu sebel banget. Kawan-kawan pemuja Jokowi ini harusnya mampu untuk melihat, jangan dungu melihat transaksi informasi dunia itu, dan Anda mulai membujuk orang untuk percaya bahwa Jokowi itu bersih, semakin orang nggak percaya tuh. Kita ingin masyarakat proporsional, jangan mau diadu domba, jangan mau dimobilisasi, jangan mau dimobilisir oleh kelompok pembenci, barisan sakit hati yang memang nggak habis-habis urusannya, sakit hatinya, yang mungkin kecewa dengan hasil Pilpres kemarin. Menurut PSI, OCCRP atau data yang dirilis oleh OCCRP ini, itu katanya mencerminkan suara barisan sakit hati yang belum move on dari hasil Pilpres 2024. Ini membicarakan soal OCCRP yang memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi. Gak ada urusan sama Pilpres, Pilpres sudah selesai gitu. Ini kan menunjukkan bahwa nampaknya memang PSI ini tidak mampu untuk berargumen. Karena pada kenyataannya Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Apalagi beberapa survei dari LSI sudah 2 kali ya, ada di bulan April, bulan Juli. Itu menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi lebih dari 80%. Dari SMRC juga itu juga lebih dari 80%. Saya rasa itu sudah cukup menjawab ya. Seperti apa perkataan Rocky dan seperti apa presiden kita menunjukkan kedewasaannya dalam menjalankan demokrasi. Iya, tetapi fakta internasional mengatakan lain. Jadi boleh aja, nggak ada soal kan. Anda mau percaya mana tuh? Yang penting ada fakta. Kita hormati mereka yang menganggap bahwa Jokowi masih diterima oleh 82% rakyat Indonesia. Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kita tahu diongkosi juga oleh Jokowi. Oke, kita anggap aja bahwa walaupun kita tahu itu palsu angkanya 82%, tetapi oke, kita anggap itu bagus. Tetapi fakta baru atau fakta tandingan juga harus kita hormati, bahwa dunia menganggap Jokowi itu adalah pemenang, kendati tidak menang pertama, tapi dinominasikan sebagai pemimpin yang buruk. Kan itu dasarnya kan. Jadi harus kita terima dua fakta itu. Nggak lagi kematangan kita untuk percaya. Apakah survei-survei publik itu yang kita percaya, atau tatapan mata internasional yang berjarak, yang justru tidak punya interest, itu yang kita percaya? Silahkan aja kan. Jadi pembuktian itu ada di dalam disebut mengkalkulasi isu berdasarkan kepentingan. Jadi kalau pemuja Jokowi ya nggak ada soal, tapi jangan pemuja Jokowi menuntut hal yang sama dilakukan oleh CCPR. Kalau begitu yang terjadi, ya silahkan survei-surveyor yang dirawat oleh Jokowi ini bekerja sama dengan CCRP. Kalau itu terjadi, itu artinya kalian harus mampu untuk menerangkan pada OCCRP bahwa data kalian itu tidak manipulatif. Tetapi itu tidak mungkin lagi karena OCCRP tidak percaya pada data survei Jokowi. Kan itu dasarnya. Dia lebih percaya pada pikiran dan kejujuran faktual yang diucapkan dalam bentuk protes satir oleh rakyat Indonesia. Dan itu yang kemudian menjadikan alasan kenapa Jokowi dinyatakan sebagai pemimpin terburuk. Ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCCRP ya. Bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini
ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Bagaimana orang-orang yang membela ini yang sekarang disebut sebagai ternak Jokowi, ini termasuk partainya Kaesang, yaitu partai dari anaknya Pak Jokowi. PSI ini dulu pada tahun 2016 gitu melakukan serangan terhadap Prabowo, yaitu ketika itu kita tahu ya sekitar April lah terungkap itu skandal Panama Papers yang dimana banyak nama-nama terungkap di situ. Salah satunya itu adalah nama Prabowo, kita tahu. Dan waktu itu permusuhannya masih sangat dahsyat antara residunya dari 2014 gitu. Nah, sekarang ternyata berbalik begitu ya Mas Hersu. Dulu posisi RP menghasilkan Panama Papers, sekarang menghasilkan Jokowi koruptor tingkat dunia, begitu kan? Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah. Dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling. Sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Begitu cara berpikirnya, kan dungu namanya kan. Jadi mereka yang menutup mata terhadap informasi lalu lintas informasi dunia itu namanya dungu 2 kali. Jangan jadi jongos kedunguan lah itu. Kalau udah dungu ya udah nggak apa-apa. Tapi membaca satu fakta dan dihubungkan dengan teorisasi, diterangkan lagi dengan paradigma yang sedang diedarkan di Indonesia bahwa rejim Jokowi betul-betul buruk di dalam pemerintahannya. Pas pergantian tahun ini, menyebar sebuah kabar bohong luar biasa. Kabar bohong luar biasa. Armando, tungki kau dengar ya baik-baik. Kalau kalian nggak senang atau Pak Jokowi nggak senang akan berita CRP itu, gugat aja di pengadilan, datang ke Belanda, ya kan? Jangan kalian nama Pak Jokowi itu diseret nama tokoh terkorup di Indonesia, di dunia, lalu kalian nyalahkan orang kemana-mana. Kalau merasa bersih, tuntut tuh. Apa yang kau bilang tadi? CCRP. Tuntut. Belanda sana. Tapi katanya bersih. Kalau bersih, maka kalian harus tuntut itu media CCRP. Jangan libatkan orang lain. Marah ke orang lain. Tungki kau ini. Habis itu kau bilangnya harus jangan percaya. Itu berita bohong. Kentut. Nggak ada. Aku percaya. Dan ini yang lucu lagi kan di Indonesia nih, apa-apa semua salah Pak Anies, bangke. Gatel kalian semua, gatel. Tahu lagi, kalau masuk dalam investigasi, kau ini perlu dipertanyakan Adi Armando. Yang disebut nama oleh CCRP oleh dunia itu adalah nama Pak Jokowi. Lalu ngapain kalian membaik-baikkan nama seseorang yang disebutkan media internasional seperti itu? Kalian tuh nggak punya hak membela. Yang wajib membela dirinya itu ya Pak Jokowi, karena nama Pak Jokowi yang diseret di situ. Makanya kalau dalam hukum investigasi, kalian ini patut dicurigai ini. Cocok nggak penonton? Kayak dia betungki ini. Masyarakat ya terserah kalian mau pilih dengar si Adi Armando apa dengar aku. Kalau aku kan rakyat biasa, kalau dia ini apa? Kalian tahu kan? Budak-budak Jokowi, babu-babu Jokowi, membikin berita hoak, membikin framing. Oh ya, majalah CCRP itu katanya dengan Jokowi tersenyum langsung di take down katanya. Langsung para budak, para babu membuat video bahwa itu sudah di take down, ya kan? Nama Jokowi sudah tidak ada. Mereka udah takut. Emang Jokowi siapa? Hah? Emang Jokowi siapa? Hah? Itu majalah luar negeri, nggak ada hubungannya sama Jokowi. Hah? Ngapain takut? Hah? Mau nangkep tuh? Hah? Lihat Tio Sigit mau nangkep? Hah? Mau ini? Dengan Jokowi tersenyum langsung di take down, nama Jokowi sudah tidak ada. Aku udah ngomong nih sama temen gue si Farlok itu kan ngomong. Besok Parlok waktu itu ya, besok ada influencer membikin framingan tentang CCRP. Ternyata buktinya
langsung bilang, ini nama Jokowi sudah tidak ada, langsung ini. Itu kan sudah disetting, sudah di ini. Kenapa Jokowi itu begitu panas dengan berita ini? Ya panas lah. Nanti anaknya 2029 gagal dong menjadi presiden. Makanya seorang Jokowi akan memelihara budaknya, babunya, basernya akan tetap dipelihara. Karena itu bermanfaat buat 2029. Paham kan? Makanya kalian yang budak-budak tetaplah bodoh. Gini loh, influencer, makanya kalau mau jadi basernya Jokowi CS, lu bodoh aja, lu akan diterima. Paham? Untuk membodohin para budak, para babu. Mereka itu kan bodoh. Kalau mereka cerdas, mereka akan paham mana berita hoak, mana berita valid. Padahal mereka tuh tidak pernah mau mencari tahu. Mereka yang penting ada VT, langsung dipercaya. Mau berita hoak, yang penting satu tujuan, satu jalur aja. Mau hoak pun akan dipercaya. Itulah budak-budak Jokowi. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Ade Armando tampak seakan-akan ingin menyebarkan berita hoak ya. Dia mengatakan bahwa OCCRP telah menghapus nama Presiden Jokowi dari daftar nominasi tokoh paling korup di dunia. Tetapi kalau kita telusuri dengan benar di situs resmi OCCRP, itu nama Pak Jokowi masih ada. Ini kan sama saja menyebarkan berita yang tidak benar ya. Hanya untuk membela Pak Jokowi yang kemarin masuk daftar nominasi tokoh paling korup di dunia. Kalau ingin membela ya bela yang sewajarnya lah. Jangan sampai menyebarkan berita-berita yang kurang valid, berita-berita yang tidak benar. Orang namanya masih ada di sana kok. Ngomongnya sudah dihapus segala macam. Dan hal tersebut langsung memancing reaksi dari para netizen ya. Ade Armando tampak dibully oleh para netizen karena menyebarkan berita yang tidak benar ya, atau berita hoax. Dan hal tersebut juga direspon oleh Bung Rocky Gerung. Ya, para ternak Mulyono ini kan yang selalu dibangga-banggakan adalah approval rating Pak Jokowi 80%. Tidak mungkin Pak Jokowi korupsi. Kalau Pak Jokowi korupsi pasti approval ratingnya tidak sampai segitu. Approval ratingnya nggak mungkin tinggi. Tetapi hal tersebut langsung dibantah oleh Bung Rocky, dan Bung Rocky mengatakan ya bisa oke-oke saja, kita terima saja kalau memang seandainya approval rating Pak Jokowi itu 80%. Tetapi kita juga harus menerima bahwa Pak Jokowi saat ini masuk dalam daftar nominasi tokoh paling korup di dunia. Seharusnya kan jika memang benar-benar objektif tanpa adanya kepentingan apapun, bisa dong menerima dua fakta tersebut. Saya juga ya nggak ada masalah dan terima-terima saja kalau orang itu mengatakan approval rating Pak Jokowi itu tinggi, tingkat kepuasan Pak Jokowi itu tinggi, mencapai 80%. Nggak mungkin Pak Jokowi korupsi. Tetapi ya kita juga harus menerima bahwa sekarang ini Pak Jokowi itu masuk dalam daftar nominasi tokoh paling korup di dunia. Jangan hanya mau menerima berita-berita baik saja, berita buruknya tidak mau diterima, dan lakukan pembelaan dengan cara-cara yang ya kurang etis lah, kurang baik. OCCRP ini kan lembaga yang kredibel ya. Tidak mungkin lah dia menyebarkan berita atau menyebarkan informasi yang kurang tepat. Dan OCCRP juga sudah mengatakan bahwa mereka itu mengumpulkan data melalui voting. Jadi ya kalau seandainya para pendukung Pak Jokowi atau para buzzer-buzzer Pak Jokowi mengatakan meminta bukti, ya kurang tepat kalau menurut saya. Kalau mau minta bukti hukum itu jangan ke OCCRP tetapi ke KPK, karena lembaga OCCRP ini mereka sudah mengakui memang tidak punya bukti secara hukum, karena mereka memang mengumpulkan data itu melalui voting. Dan jika para pendukung Pak Jokowi ingin meminta secara hukum, ya laporannya atau protesnya atau memintanya ya ke KPK, karena lembaga hukum yang mengadili soal-soal korupsi itu KPK. Nah sekarang KPK-nya berani nggak memeriksa Pak Jokowi? Kan itu yang harusnya kita pertanyakan. Kalau meminta bukti atau mempertanyakan bukti hukum ke OCCRP, ya itu salah alamat kalau menurut saya. Dan ya nampaknya para buzzer-buzzer Pak Jokowi ini sudah mulai kehilangan cara ya. Jadinya ya
bisanya ya hanya menuduh-nuduh saja, menyebar-nebarkan berita yang kurang benar, mengatakan bahwa OSIS RP ini ada niat jahat, OSIS RP ini ingin mempropaganda, ingin memecah belah bangsa Indonesia, dan mengatakan bahwa ya ini berita seperti ini dimanfaatkan oleh barisan-barisan sakit hati yang kemarin kalah di Pilpres. Itu kan sangat tidak nyambung ya. Apa hubungannya OSIS RP dengan Pilpres kemarin? Ini kan sudah terlalu mengada-ngada. Jika memang merasa Pak Jokowi itu bersih, Pak Jokowi itu baik, Pak Jokowi itu benar, dan berita tersebut tidak benar, ya tinggal diprotes saja. Atau kalau perlu dituntut sekalian OSIS RP. Jangan hanya berkoar-koar, tuduh sana, tuduh sini, menyebarkan berita tidak benar. Itu kan kurang bagus lah ya. Kalau mau ingin membela itu ya bela yang sewajarnya lah, jangan sampai seperti itu. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang Bang Ade Armando ini yang menyebarkan berita kurang benar atau berita hoax ya? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.